Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad nurjat illallah, sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu was sahiru. La haula wa la quwata illa billah. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi, dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur insya Allah, serta rahmat ilmu dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, jumpa lagi dengan saya Samsudin Al-Hafiz di channel Ma'rifat Tasawuf dengan channel Cahaya di atas Cahaya. Pada kesempatan ini saya akan menanggapi satu pertanyaan. Pertanyaannya begini, luar biasa. Apakah Pak Samsudin sudah pernah melihat Tuhan? Subhanallah. Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya akan bertanya balik, Tuhan yang mana? Subhanallah. Saudara-saudara sekalian, kalau saya mendengar tadi pertanyaan itu, apakah Pak Samsudin sudah pernah melihat Tuhan? Saya teringat ketika Sayyidina Ali ditanya salah seorang, apakah Sayyidina Ali melihat Tuhannya? Apa jawaban Sayyidina Ali? Aku tidak akan menyembah Tuhan yang aku tidak lihat. Subhanallah. Sayyidina Ali tidak akan menyembah Tuhan yang tidak dia saksikan, tidak dia lihat. Apakah kita sudah melihat Tuhan yang kita sembah? Ini satu pertanyaan luar biasa. Saudara-saudara, kalau berbicara apakah saya melihat Tuhan atau tidak, lillahi ta'ala, aku melihat Tuhanku, aku menyaksikan Tuhanku dengan penglihatannya sendiri. Sekali lagi, aku melihat, aku menyaksikan Tuhanku dengan penglihatannya sendiri, penyaksiannya sendiri. Berbicara tentang menyaksikan Tuhan, ya, aku menyaksikan Tuhanku, aku melihat Tuhanku, tetapi saya tidak akan bisa menjelaskan kepada saudara semua, karena Tuhan tidak bisa dijelaskan.
Tuhan itu tidak seperti sesuatu. Tuhan itu tidak seperti benda atau tidak seperti hal lain. Tuhan itu bukan sosok. Contoh begini, sampaikan alat ini. Tuhan itu tidak seperti ini kita taruh, kita lihat rame-rame, tidak. Makanya para guru-guru sufi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Setelah aku mengenal diriku, ternyata diriku itu adalah Tuhanku sendiri. Lalu bagaimana aku bisa menjelaskan kepada saudara? Tuhan tidak bisa dijelaskan. Tuhan itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di luar, tidak di dalam. Dia tidak di dalam sesuatu. Bukan seperti Tuhan-Tuhan yang dikatakan teman-teman kita bahwa Tuhan itu istiwa di arsy, tidak seperti itu. Coba, kebanyakan umat muslim memahami bahwa Tuhan itu di langit, di arsy. Ini kebanyakan memahami. Tapi setelah dia sholat, kenapa dia menghadap ke kiblat? Menghadap kiblat, dia menyembah siapa di sana? Coba, mereka meyakini bahwa Tuhan itu di arsy, dia istiwa di arsy. Tapi setelah sholat menghadap kiblat. Ini sangat bertolak belakang. Apa yang dipahami mereka sangat bertolak belakang apa yang mereka lakukan. Jadi saudara, tadi yang bertanya apakah Pak Samsudin sudah pernah melihat Tuhan? Memang sulit untuk dijelaskan. Tetapi aku melihat, aku mengenal, aku menyaksikan dengan pengenalannya, penyaksiannya. Ketika saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku sudah menyaksikan. Bagaimana mungkin kita menyembah Tuhan tapi tidak mengenal Tuhan? Tuhan yang mana kita sembah? Coba, orang yang betul-betul mengenal Tuhannya, maka itulah mengenal titik terangnya dirinya sebagai insan. Itulah orang betul-betul mengenal jati dirinya. Maka kita harus belajar bagaimana kita mengenal Allah. Yang jelas, kita tidak bisa mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri. Artinya, kita bisa mengenal Allah dengan pengenalannya sendiri. Subhanallah, semoga saudara memahami ini. Kalau saudara mau lebih jelas, enggak mungkin saya menjelaskan di media sosial ini, tapi saya sudah menjelaskan di dalam grup Ma'rifatus Shawab Samsudin Al-Hafiz. Kami ada satu grup, insya Allah mudah-mudahan saudara bisa berkunjung ke grup kami, karena disitulah saya menjelaskan ilmu Allah yang sebenarnya, ilmu yang tidak masuk di akal.
Kenapa dikatakan tidak masuk di akal? Orang sudah mengenal Tuhan itu tidak berfungsi lagi akalnya. Bukan tidak berfungsi dengan hal yang lain. Orang sampai kepada Allah tidak berlaku lagi akalnya. Artinya begini, menuju Allah kita butuh akal. Tapi setelah sampai pada Allah, buanglah akalmu. Karena dia tidak bisa ditangkap dengan akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.